Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwah? Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan kita yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita segala macam nikmat yang tiada taranya, terutama nikmat kita dalam iman, Islam dan ihsan, juga nikmat sehat yang tentunya kita tidak lupakan. Ahibatil kiram, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan ini alhamdulillah kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab al-ilmu, bab yang disebutkan oleh mu'allif rahimallahu ta'ala ini penting dimasukkan ke dalam pembahasan usul fikih. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan bab al-ahkam. Akhir dari pembahasannya adalah bab tentang al-ahkamu al-wad'iyah, yaitu perbedaan antara al-batil sama fasid. Tapi para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah masuk bulan Sya'ban tanggal 17 ya, atau bertepatan dengan tanggal atau akhir dari bulan Maret, yaitu 31. Tapi kita mulai, bismillahirrahmanirrahim, pembahasan al-ilmu ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ta'rifuhu al-ilmu idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman ka idraki anna kulla akbaru minal juz'i wa anna niyyata syartun fil ibadati fa kharaja biqaulina idraku syai'i adamul idraki bil kulliyati wa yusamma al-jahlul basitu mithlu ayyusala ma takanat ghazwatu badrin fayaqulu la adri wa kharaja biqaulina ala ma huwa alaihi idrakuhu ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi wa yusamma al-jahlul murakkabu mithlu ayyusala ma takanat ghazwatu badrin fayaqulu fis sanati ats-tsalisati minal hijrah. Wa kharaja biqaulina idrakan jaziman idraku syai'i idrakan ghairu jazimin bihaitsu yahtamilu indahu ay yakuna ala ghairil wajhi alladhi adrakahu fala yusamma dhalika ilman thumma in tarajjaha indahu ahad al-ihtimalaini farrajihu dhannun wal marjuhu wahmun wa in tasawal amrani fahuwa syakkun. Artinya ilmu definisinya adalah idraku syai'i, mengetahui sesuatu, ala ma huwa alaihi, terhadap apa yang sebenarnya, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti. Ilmu adalah mengetahui sesuatu terhadap apa yang sebenarnya atau sesuai dengan apa yang sebenarnya dengan pengetahuan yang pasti. Ka idraki, seperti mengetahui annal kulla akbaru minal juz'i, bahwa keseluruhan atau semuanya itu lebih besar daripada sebagian. Ya. Kemudian wa anna niyyata syartun fil ibadah, dan bahwa niat adalah syarat di dalam ibadah. Syarat di dalam ibadah. Fa kharaja biqaulina, kemudian mengeluarkan perkataan kami, idraku syai'i, mengetahui sesuatu, adamul idraki bil kulliyah, tidak mengetahui semuanya, wa yusamma, dan dinamai jahal basit, jahal yang ringan. Seperti ditanyakan kapan terjadinya perang Badar. Lalu ia menjawab, la adri, aku tidak tahu. Kemudian yang kedua, wa kharaja biqaulina, dan mengeluarkan perkataan kami, ala ma huwa alaihi, sesuai dengan yang sebenarnya,
yaitu idrakuhu, mengetahuinya, ala wajhin yukhalif ma huwa alaihi, bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya. Mengetahuinya atau pengetahuannya itu bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya, apa yang sesuai. Dan ini dinamai al-jahlul murakkab. Jahal murakkab itu yaitu kebodohan yang bertingkat-tingkat. Seperti ditanyakan kapan terjadi perang Badar. Lalu dia menjawab pada tahun ketiga Hijriah. Dan yang terakhir adalah wa kharaja biqaulina, mengeluarkan perkataan kami idrakan jaziman. Yaitu dengan pengetahuan yang pasti. Idraku asyai'i idrakan ghairu jazim. Ya, pengetahuan tentang sesuatu yang tidak, ya, dengan pengetahuan yang tidak pasti. Jadi mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang tidak pasti. Bihaitsu yahtamilu indahu, di mana kemudian dia meyakini ayyakuna ala ghairi wajhi alladhi adrakahu, meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui. Fala yusamma dzalika ilman, maka itu tidak dinamai ilmu. Meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui. Summa in taraja indahu ahad al-ihtimalain, kemudian jikalau Anda menguatkan salah satu dari dua kemungkinan, harrajihu, maka yang rajih itu adalah dhon, ya, perkiraan, wal marjuh, dan yang dilemahkan itu adalah waham, ragu. Wa in tasawal amran, jikalau dua perkaranya sama, maka fahuwa syakun, maka itu adalah syak, bimbang. Nah, di sini kita jelaskan bahwa kenapa kita membahas tentang ilmu, ya. Telah kita katakan pada pertemuan yang lalu tentang, ya, dan sudah kita sampaikan tentang definisi fikih. Fikih itu kan secara istilah adalah apa? Al-ma'rifatu al-ahkami asyariyah, al-amaliyah bi'adilatihah tafsiliyah. Ya, di situ ada kata ma'rifah. Ma'rifah ini kan memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah ilmu, makna yang kedua adalah dhan. Jadi kita mengetahui hukum syari itu, ya, didasari dengan dua. Yang pertama adalah ilmu, yaitu mengetahui dengan yakin, dan yang kedua adalah mengetahui dengan perkiraan, dhan. Maka dengan demikian kita perlu mengetahui apa itu ilmu dan apa yang dimaksud dengan kita mengetahui sesuatu berdasarkan tingkatan-tingkatannya. Ada sesuatu yang itu kita dapatkan dengan yakin, maka ini dinamai dinamai ilmu, dan ada yang kita menjangkau tentang sesuatu itu hanya di bawah ilmu, yaitu dhan, dan seterusnya nanti. Nah, kemudian disebutkan oleh mu'allif rahimallahu taala, definisi ilmu adalah apa? Idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Maksud di sini adalah kita mengetahui sesuatu yang itu kemungkinan kita ketahui dan ada kemungkinan yang kita tidak ketahui. Ya, jadi ada ilmu yang kita bisa menjangkaunya, ya, dan ada ilmu yang tidak mungkin kita bisa menjangkaunya. Memang ada ilmu yang tidak bisa kita menjangkau, ada sesuatu yang tidak kita bisa jangkau dengan pengetahuan kita, dengan akal kita, ada. Seperti hakikah sifatillahi azza wa jalla, gitu kan? Seperti hakikatnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita enggak tahu. Yang sebenarnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Hakikat Maha mendengarnya Allah dengan mendengarnya kita jauh berbeda tentunya, gitu ya. Nah, ini adalah ilmu yang tidak mungkin sampai kepadanya, ya, tidak mungkin sampai kepadanya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, ya, bersemayam di atas arsy. Bagaimana bersemayam? Ya, hakikat bersemayam tidak tahu, ya. Maka tidak akan sampai ilmu kita ke sana. Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu adalah
maknanya diketahui gitu ya. Wal kaifu majhul, dan ya hakikatnya itu bagaimana kita tidak tahu. La yumkin an na'rifahu, kita tidak mungkin untuk mengetahuinya. Lakin idrakana anal istiwa huwa al-ulu yusamma ilman. Namun kita tahu bahwa istiwa itu adalah al-ulu, tinggi, maka ini dinamai ilmu ya. Nah, kemudian mu'allif rahimallahu taala menyebutkan definisi idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ada sebagian di antara para ulama yang memberikan definisi bukan seperti ini, tapi memberikan definisi seperti ini ya. Idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman mutabaqan. Jadi ada kalimat mutabaqannya di akhir. Nah, bagaimana pandangan muallif rahimahullah tentang tambahan itu? Jadi bagaimana artinya idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman mutabaqan? Mengetahui sesuatu sesuai dengan apa yang sebenarnya, dengan pengetahuan yang pasti dan sesuai. Ya. Mutabaqan sesuai juga sama artinya. Ya, maka di sini muallif rahimahullah taala mengomentari ya, tentunya kalau mau memakai kata mutabaqan, maka alama huwa alaihinya dihilangkan. Jadi begini, idraku syai'i idrakan jaziman mutabaqan. Nah, kalau begitu tepat. Tapi kalau ditambahkan lagi mutabaqan, alama huwa alaihinya masih ada, ya, maka tentunya ini pemborosan kalimat ya, karena itu maknanya sama alama huwa alaihi dengan mutabaqan. Tapi kalau kita pisahkan alama huwa alaihinya ya dihilangkan, kemudian mutabaqannya diadakan, maka itu tepat. Tapi kalau dua-duanya diadakan, maka itu kurang tepat kata mu'allif rahimallahu taala. Jadi boleh ya antum memakai definisi idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman sebagaimana yang terdapat dalam buku, atau dengan menggunakan idraku syai'i idrakan jaziman mutabaqan ya. Nah, itu diantara tambahan dari mu'allif rahimallahu taala. Kemudian yang selanjutnya mu'allif rahimallahu taala menyebutkan contoh ka idraki annal kulla akbaru minal juz'i, bahwasanya mengetahui tentang semuanya itu lebih besar daripada sebagian. Ya, keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Jumlah yang banyak lebih besar daripada jumlah yang kecil. Nah, ini adalah kaitannya dengan akal gitu kan, mengetahui secara akal. Secara akal kita sesuatu benda yang besar pasti lebih besar daripada sesuatu benda yang kecil gitu. Nah, secara akal kita meyakini hal demikian dan tidak ada yang bisa membantahnya. Jadi setiap apapun ya tentang perbedaan-perbedaan dari secara materi dunia, maka kita benarkan secara akal, dan ini adalah termasuk ke dalam kategori ilmu ya, seperti perkataan mu'allif rahimahullah taala, kullu muhdatsin la budda lahu min muhdisin. Setiap yang diciptakan mesti ada yang menciptakan, betul tidak? Setiap yang diciptakan, apa aja yang diciptakannya, pasti ada yang menciptakannya. Nah, maka ini termasuk kepada ilmu ya. Nah, kemudian yang kedua, wa anna niyata syartun fil ibadah, bahwa niat adalah syarat di dalam beribadah. Ini kaitannya dengan ilmu yang ya tergolong kepada ilmu syar'i ya. Ilmu syar'i karena kaitannya dengan apa? Dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyimpulkan bahwa niat adalah merupakan rukun di antara rukun ibadah ya, ataupun syarat di antara syarat ibadah. Tanpa ada niat ya, maka ya ibadah tidak akan diterima ya, seperti itu. Nah, maka ini termasuk kepada bab ilmu. Kemudian yang pertama, kharaja biqaulina idraku syai'i. Idraku syai'i adalah apa? Adamul idraki bil kulliyah. Jadi ketika mengeluarkan perkataan ini berarti apa maknanya? Adamul idraki bil kulliyah. Tidak mengetahui semuanya, tidak mengetahui secara keseluruhannya. Maka disebutkan oleh ulama ya, istilahnya adalah jahal basit, yaitu kebodohan yang ringan. Ya, kenapa? Li'annahu ghairu murakkab, karena itu tidak termasuk kepada kebodohan yang bertingkat-tingkat. Nah, jahal basit ini digambarkan seperti ada pertanyaan yang muncul, kapan terjadinya perang Badar? Maka ia dengan jawabannya la adri, tidak tahu. Ini adalah termasuk kepada jahal basit, kebodohan yang ringan. Sekarang bagaimana kalau ditanya tentang yang lainnya? Dan dia menjawab la adri, sama.
ketika ada orang mengatakan kapan seseorang sujud sahwi, apakah sebelum salam ataukah ataukah setelah salam? Maka ia menjawab la adri. Nah, maka ini termasuk kepada jahal basit. Maka siapapun di antara kita ketika kita ditanya lalu kemudian jawabannya adalah la adri, tidak tahu, maka itu adalah tergolong kepada jahal, kebodohan yang ringan. Kenapa? Karena kita sudah tahu ya di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua manusia dalam keadaan dia tidak tahu ketika dia lahir dari perut ibunya. Ya, sebagaimana Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun, ya. Maka ini tergolong kepada jahal basit. Kemudian yang kedua, wa kharaja biqaulina ala ma huwa alaihi idrakhu ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Kemudian mengeluarkan apa yang sesuai, apa yang sebenarnya adalah mengetahui sesuatu yang bertentangan dengan yang sebenarnya. Ya, mengetahui sesuatu tapi bertentangan dengan yang sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang meyakini tentang sesuatu lalu kemudian keyakinan sesuatunya bertentangan dengan yang benar, nah maka ini dikategorikan jahal murakkab, ya. Jahal murakkab, bahwa dia sudah dikatakan dirinya jahil tapi dia betul-betul tidak tahu diri, gitu, dan atas kejahilannya, atas kebodohannya. Seperti ungkapan seperti pertanyaan di dalam contoh ini apa? Masih sama pertanyaan yang tadi ditunjukkan kepada orang yang jahil basit, yaitu apa? Kapan terjadinya perang Badar? Lalu dia menjawab pada tahun ketiga Hijriah. Dan ditanya, Anda yakin dengan tahun tersebut? Jawabannya yakin. Nah, maka ketika dicek ternyata bukan tahun ketiga Hijriah perang Badar itu, tapi tahun kedua Hijriah. Jadi dia sudah salah jawabannya, lalu kemudian dia sudah yakin atas jawaban itu dan ternyata salah, maka ini tergolong kepada jahal murakkab, ya, kebodohan yang bertingkat-tingkat. Nah, kemudian yang selanjutnya, mana yang lebih buruk, jahal basit atau jahal murakkab? Tentunya kalau kita sebutkan di sini jahal murakkab lebih buruk. Karena dia sok tahu, ya, dan dia meyakini dengan kesokannya, ketahuannya itu, ya, padahal salah, ya. Padahal bertentangan dengan yang sebenarnya. Tentu di sini jelas, ya, yang paling buruk adalah jahal murakkab. Alasannya kenapa? Alasannya ada dua. Yang pertama karena, ya, kita sebagai manusia tidak boleh, ya, mengatakan sesuatu yang ia tidak tahu secara ilmunya. Ya, dan tentu ini lebih buruk dari jahal basit, ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Anda jangan mengatakan sesuatu, ya, yang Anda tidak tahu ilmunya. Kemudian yang kedua alasannya bahwa apa? Alasannya annahadal jahil jahlan murakkab qad jahila qadra nafsihi. Bahwa orang yang jahil, yaitu jahil murakkab, ya, dia benar-benar harus menyadari, ya, kadar dirinya, kebodohan dirinya, waqtar rabiha, dan telah tertipu dengan kebodohannya, ya kan? Sedangkan kalau jahal basit, ya, dia masih menyadari ketika berkaitan dengan dengan batas-batas Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tidak berbicara yang dia tidak tahu ilmunya, dan dia tahu kadar dirinya, gitu kan. Ketika dia ditanya, maka dia mengatakan anala adri, saya tidak tahu, ma utitu ilmun kulla syai. Aku tidak diberikan ilmu tersebut, ya, tidak diberikan ilmu dari segala sesuatu. Maka dia menyadari, ya. Nah, maka itu diantaranya para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Anak akhiri dengan sebuah kisah ini menggambarkan tentang kejahilan seseorang, ya, dibandingkan dengan seekor binatang, tentang kisah khimarnya Al-Hakim, ya, tentang khimarnya Al-Hakim, ya, namanya Al-Hakim, ya, namanya Al-Hakim, dan dia memiliki seekor keledai, ya. Nah, kemudian dikatakan bahwasanya saking bodohnya, ya, Al-Hakim, dan nama keledainya adalah Tuma, ya, sebagaimana dikatakan oleh mu'allif rahimallahu taala bahwasanya ia mengatakan kepada orang-orang, dan kalau kita katakan bahwanya himarnya itu lebih cerdik daripada, ya, tumanya itu lebih cerdik daripada si pemiliknya.
Kenapa? Karena kalau himar, kalau keledai ya bisa pulang dengan sendirinya ya, walaupun tersesat ya. Tapi kalau orang sudah tersesat maka dia lupa diri gitu ya. Kenapa? Karena dia mengatakan sesuatu yang itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa yang dikatakan oleh Al-Hakim? Ya, dia mengatakan bahwasanya bagi siapa yang memiliki anak perempuan boleh bersedekah kepada siapa laki-laki yang dia inginkan, karena itu adalah sedekah atas nama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kalau ada wanita yang mau menyedekahkan dirinya kepada orang-orang kepada laki-laki, maka katanya itu adalah sedekah karena Allah. Ya, alasannya kenapa? Alasannya dia kiaskan. Katanya ada anjuran bersedekah dengan dirham, dengan uang. Ya, bagi orang-orang yang kelaparan atau dia memberi uang untuk makanan orang-orang yang lapar. Nah, itu dia katakan dengan mengatakan dalam sebuah syairnya, tasaddaq bil banati 'alal banin yuridu bidzaka jannatan na'im. Katanya bersedekahlah dengan anak-anak perempuanmu ya kepada anak laki-laki ya, karena ia menginginkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Tentu ini adalah kata-kata yang menyesatkan. Masa anak perempuan disedekahi ya? Bukankah anak perempuan itu dinikahi, bukan disedekahi? Atau bukan disedekahkan tapi dinikahkan dengan adanya wali. Tapi kalau ini disedekahkan, sama seperti halnya orang itu menyedekahkan uang ya kepada orang yang fakir atau orang yang lapar. Nah, maka ini jelas adalah kejahilan. Kenapa? Karena dia menyedekahkan farajnya wanita ya, farajnya wanita dengan sedekah makanan atau sedekah uang. Ya, maka kalau Anda ya katanya mendapatkan orang yang lapar ya, maka orang yang lapar maka kasihkan itu roti, kasihkan itu uang. Begitu pula ketika ada orang yang tinggi syahwatnya, udah berikan anak perempuanmu. Nah, ini adalah kebodohan yang kebodohan yang bertingkat-tingkat. Ya, jelas di situ ya. Kenapa? Karena tidak halal ya. Melampiaskan syahwatnya ya kepada seorang wanita, kepada seorang anak perempuan, kecuali dengan nikah, dengan pernikahan yang benar itu. Adapun perkataan Al-Hakim ya yang memiliki himar namanya tuma, maka itu adalah perkataan yang batil. Nah, itu diantaranya ikhwatul kiram para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir dari kharajabi bikal idrokan jajiman kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah tasjir ya dari bab ilmu ya, madarik al-idrak ya, maratib al-idrak, tingkatan pengetahuan, nanti kita akan jelaskan. Nah, itu diantaranya ikhwatul kiram para santri yang dimuliakan Allah, pertemuan kita yang ke-11 ya. Pertemuan kita yang ke seberapa? Yang ke-12 ya. Yang ke-12 ya, yang ke-12. Nah, alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ustaz sebutkan untuk nasihat, la tuakhir amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'malahu al-yaum. Janganlah kalian menunda pekerjaan Anda hingga esok hari. Ya, sesuatu yang kamu sebetulnya mampu melakukannya hari ini. Nah, itu saja ya. Pertemuan kita yang ke-12 sudah selesai, alhamdulillah, dan diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.